Anda bosan dengan kehidupan Anda yang menonton? Anda ingin merasakan sensasi baru di kehidupan ini? Jika jawabannya iya, maka sudah saatnya Anda membaca genre paling hot di dunia hentai. Tidak lain, tidak bukan, yaitu NTR. Dengan membaca NTR, Anda akan merasakan panas dalam, pusing, jantung berdetak kencang, dan juga susah tidur. Ayo, jadi penikmat NTR, maka hidup Anda akan lebih berwarna. Halo, selamat datang di Koran Animu. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang NTR. Ya, meskipun sebagian orang sudah tahu apa itu NTR, tapi sebagian besar belum mengerti apa dari esensi NTR itu sendiri. Dalam video kali ini, saya akan memberikan penjelasan singkat bagi para pemula mengenai fetish yang disebut dengan nama NTR ini. Diharapkan setelah menonton video ini, Anda sebagai penonton tidak asal jeplak saat bicara mengenai yang namanya NTR. Oke, sekian pembukaannya, mari kita mulai berbicara topiknya. Yang pertama, tentu kita bicara dulu mengenai NTR itu apa, supaya kita saling paham apa makna dari NTR sebenarnya. Definisi NTR atau netorari pada umumnya yaitu sebuah kondisi di mana dua orang individu yang memiliki hubungan intim cinta, yaitu sepasang kekasih ataupun suami istri. Kemudian salah satu individu di hubungan tersebut melakukan hubungan terlarang dengan orang lain. Pada awalnya pengkhianatan ini terjadi karena adanya unsur paksaan, baik karena unsur kekerasan fisik, ancaman, terlibatan obat-obatan yang mengubah kondisi fisik dan mental target. Pada awalnya, korban membenci hal ini, namun lama-kelamaan korban menjadi jatuh cinta terhadap pelaku NTR. Pada akhirnya, si pasangan korban ini tidak tahu bahwa pasangannya telah berkhianat. Hanya kita para pembaca cerita yang tahu hal ini terjadi. Akan tetapi, bagi para purist penikmat cerita NTR, aspek sang korban tahu pasangannya telah berkhianat harus terjadi. Kenapa begitu? Karena jika si korban tidak tahu pasangan yang berkhianat, itu hanyalah genre cheating atau selingkuh, tapi bukan genre NTR. Baik, sekarang saya akan menjelaskan detail sedikit tentang kata-kata yang saya garis bawahi tadi, yaitu memiliki hubungan intim cinta. Ada beberapa kesalahan dalam persepsi NTR di orang awam dan kadang juga penulis cerita NTR itu sendiri. Yang paling umum adalah ketika seorang janda beranak satu yang hubungannya normal-normal saja dengan anaknya, kemudian tiba-tiba si ibu ini memiliki teman seks yang baru. Bagi penikmat NTR sejati, ini bukanlah NTR, karena si ibu dan anak ini hanyalah keluarga biasa yang tidak terikat hubungan romantis. Ada pula cerita tentang pria dan perempuan, teman masa kecil, yang cuma berteman saja, tapi tidak berpacaran. Tapi saat si perempuan memiliki pacar baru, si cowok, teman masa kecil ini malah baper sendiri. Yang seperti ini juga terkadang bukan dianggap netorari, karena dua orang ini hanya terikat dalam hubungan pertemanan. Dan hubungan pertemanan ini tidak ada kaitannya dengan cinta lawan jenis. Jadi kesimpulannya, netorare di mata orang awam adalah ketika pasangan kita direbut orang lain. Sementara di mata orang purist NTR, definisi netorare adalah ketika salah satu pasangan berkhianat mencintai orang lain, padahal awalnya dia membencinya. Kemudian setelah pengkhianatan itu terjadi, sang korban harus mengetahui pasangannya telah berkhianat. Maksud dari tujuan pengkhianatan ini diketahui agar tercipta rasa sakit hati. Demikian penjelasan singkat mengenai netorare. Kemudian kita akan bahas yang kedua, yaitu netori. Definisi netori sama saja seperti netorare, yaitu tentang merebut pasangan orang lain. Akan tetapi dalam cerita netori, kita akan mengambil sudut pandang si pelaku yang melakukan perebutan tersebut. Hal yang menarik atau juga bisa dibilang lucu dari netori itu sendiri adalah pemeran utamanya. Jika pada serial netorare pelakunya orang bangsat dan brengsek, beda halnya dengan pemeran cerita netori. Memang pemeran utama cerita netori ada yang bangsat dan brengsek juga, tapi ada juga pengecualian. Dalam cerita netori, terkadang pelakunya digambarkan sebagai orang baik dan ramah. Dalam perjalanan cerita karakter seperti ini, digambarkan bahwa target yang dicari si pelaku ini adalah wanita yang tidak dicintai dan tidak dihiraukan pasangannya. Disinilah pemeran utama netori datang untuk menyelamatkan si perempuan. Dalam cerita ini bisa dibilang lebih ke arah self-insert untuk para pembaca cerita netori. Dikarenakan dengan alur cerita seperti ini, para pembaca dapat menjustifikasi kelakuannya untuk melakukan netori sebagai penyelamat sang wanita dari ketidakpuasan dengan pasangannya. Oke, jadi netori kesimpulannya, cerita yang sama seperti netorare, tapi kini penceritaannya mengambil sudut pandang si pelaku.
Oke, yang terakhir, dan tentu saja yang kurang begitu terkenal jika dibandingkan dua NTR sebelumnya, yaitu netorasi. Jika pada netorare, si korban tidak ingin mendapatkan pengkhianatan dari pasangannya, maka di netorasi, salah satu pasangan berharap netorare ini terjadi pada dirinya. Jadi, netorasi adalah suatu kondisi ketika salah satu pasangan menginginkan pasangannya berhubungan dengan orang lain, karena si pasangan ingin mendapatkan kepuasan tersendiri. Dengan pemahaman ini, maka netorasi bisa juga dibilang sebagai salah satu anggota dari genre masokisme. Dalam penceritaan genre netorare, biasanya dimulai ketika si lelaki tidak bisa menemukan kepuasan seksual dengan pasangannya. Maka dari itu, ia ingin mencoba pasangannya berhubungan dengan lelaki lain. Kemudian di akhir cerita akan terjadi dua tipe ending yang biasa terjadi pada cerita netorasi ini. Ending pertama, si lelaki sadar hal yang dia lakukan ini salah. Kemudian dia meminta partner kejahatannya untuk berhenti melakukan netorasi. Keputusan ini kemudian diterima baik oleh si pelaku dan netorasi pun berhenti. Ini bisa dibilang profesional ending biasanya ya. Ending satunya lagi, keputusan ini tidak dipedulikan oleh si partner kejahatannya, yang menyebabkan pada akhirnya netorase ini tetap berlanjut. Kemudian netorase ini pun berubah menjadi genre netorare. Jadi kesimpulannya, netorase bisa berdiri sendiri. Tapi jika pada endingnya si pasangan kejahatan ini tetap melakukan kegiatan netorase, maka cerita akan berubah menjadi genre netorare. Ya, sekian penjelasan singkat saya terhadap genre paling ramai di situs hentai favorit kalian. Meskipun konsepnya bikin sebagian besar orang nyesek dan gak kuat baca, akan tetapi rata-rata hentai genre NTR ini memiliki kualitas gambar yang sangat bagus jika dibandingkan dengan rata-rata hentai genre vanilla. Jadi bisa dibilang ya plus minus ya pengorbanan, sebagai juga daya tarik bagi pemula untuk mencoba mencicipi genre ini. Sekian kuliah singkat kali ini. Karena ini video YouTube, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dah.